Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi. Summal Fatihah ila arwahi jami'il awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin. Summal Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Qala al-musannif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nafallahu ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini dengan hidayah, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu, berkumpul di waktu dan tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam keadaan sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan kita ini mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa saudara kita, kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan nanti di akhir kehidupan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk menghadapi sakaratul maut dan diwafatkan dalam keadaan beriman, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari baginda Nabi kita pada hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini adalah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal nama Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-18 setelah nama Allah Al-Wahhab.
Ar-Razzaq itu artinya adalah secara ringkas Allah yang maha memberi rezeki. Itu secara ringkasnya. Zat yang maha memberi rezeki kepada makhluknya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan firman-Nya tentang masalah nama Allah Ar-Razzaq ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha war-razzaqu." Dialah Allah yang maha memberi rezeki. Para jamaah rahimakumullah. Ini kita wajib percaya, wajib mengimani nama Allah Ar-Razzaq ini, yang mana setiap makhluk Allah yang Allah ciptakan itu sudah Allah jamin rezekinya. Baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan ataupun yang lain, itu sudah Allah tentukan kadar masing-masing rezeki mereka. Artinya apa? Bahwa seorang makhluk itu tidak akan meninggal dunia kalau rezeki yang sudah Allah tentukan tersebut belum habis. Kalau kita jelaskan secara rinci lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Razzaq itu dialah Tuhan yang maha menciptakan rezeki. Jadi rezeki itu sudah Allah ciptakan, sudah ada, sudah Allah adakan. Dan juga dengan nama Ar-Razzaq tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang yang diberi rezeki. Setelah Allah ciptakan rezekinya, kemudian Allah ciptakan orang-orang yang mendapatkan rezeki tersebut. Berarti kalau kita melihat pengertian ini, lebih dahulu Allah menciptakan rezekinya. Setelah Allah ciptakan rezeki itu, baru Allah menciptakan orang yang mendapatkannya. Dan juga dengan nama Ar-Razzaq tersebut Allah pula yang menyampaikan rezeki itu. Allah juga yang menyampaikannya, memberikannya, sehingga orang yang Allah ciptakan tadi dia mendapatkan bagian daripada rezeki yang sudah Allah tentukan kepada dirinya. Serta Allah juga yang menciptakan asbab. Allah juga yang menciptakan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut. Rezeki tadi datang kepada orang yang sudah Allah tentukan. Nah, kemudian orang tadi Allah ciptakan asbab-asbabnya. Mungkin dengan kita berusaha, dengan kita bekerja, ini adalah ciptaan Allah, asbab untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, ini secara rincinya pengertian Ar-Razzaq. Allah yang menciptakan rezeki, Allah yang menciptakan orangnya, Allah yang membaginya, Allah juga yang menciptakan asbab-asbab untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, para jamaah rahimakumullah, dan juga perlu kita ketahui dan kita yakini bahwa rezeki seseorang yang sudah ditentukan oleh Allah tersebut itu tidak akan
nyasar kepada orang lain. Tidak akan salah ketika Allah memberinya. Kalau ini rezeki sudah Allah tentukan untuk si A, maka tidak akan sampai kepada si B. Makanya ada istilah tawakal dalam masalah rezeki ini ya. Ada tawakal. Artinya apa? Kita yang beriman dengan nama Allah Ar-Razzaq itu semestinya tidak perlu berkeluh kesah untuk mendapatkan rezeki tersebut. Di antaranya dikisahkan, mungkin kita sudah sering mendengar kisah Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ini kan Maryam ini ulama menjelaskan tentang masalah tingkatan tawakal kita terhadap rezeki. Maryam ketika dia beribadah kepada Allah itu ada tempat khusus. Maksud kita ada kamar khusus yang tidak seorang pun yang masuk ke kamar itu terkecuali siapa? Imran, pamannya itu. Imran apa Zakaria tuh? Imran. Ini tidak ada yang datang ke kamar tuh kecuali beliau. Artinya untuk mengantar makanannya. Suatu hari ketika paman beliau ini ingin mengantar makanan, ternyata apa? Di samping Maryam sudah ada makanan yang disediakan. Ini Maryam ini cuma beribadah, tidak berusaha. Cuma tinggal di kamarnya ibadah kepada Allah. Semata-mata dia menyerahkan masalah rezekinya hanya kepada Allah. Jadi Allah cukupkan rezeki Maryam ketika dia beribadah kepada Allah. Ini tawakal, kata ulama, tawakal yang nomor 2. Kalau nomor satunya tawakal kayak kita ini, artinya kita kalau tidak bergerak, tidak yakin dapat rezeki hari ini. Mun kodek keluar sehari ini, mun kodek begawe sehari ini, kodek dapat duit. Nah ini, kodek dapat duit, maka kita keluar. Ini tawakal, kita orang awam. Masih berpegang dengan apa yang dia lakukan, dalam arti usahanya. Kemudian tawakal yang kedua seperti Maryam tadi, diam beribadah, dia serahkan masalah rezekinya hanya kepada Allah. Dan tawakal yang nomor 3, ini yang paling tinggi nih. Seseorang yang menyerahkan urusan rezekinya kepada Allah, dia percayakan rezekinya hanya kepada Allah, tapi dia iringi dengan usaha. Seperti Maryam juga. Jadi ketika Maryam tuh belum melahirkan Nabi Isa, dia cuma ibadah tadi ya, diam di kamar ibadah. Tapi ketika dia melahirkan Nabi Isa, maka Maryam ini diperintah oleh Allah untuk menggoyangkan pohon kurma. Maksud kita, wahai Maryam, kata Allah, kepak. Apa kepak ya? Diinggurkan supaya apa? Buah kurma itu jatuh. Digoyangkan. Artinya apa? Untuk mendapatkan buah kurma, usaha yang dilakukan oleh Maryam atas perintah Allah untuk menggoyangkan kurma tadi. Sehingga apa? Dengan ada usaha menggoyangkan kurma, maka kurma tadi jatuh. Ini tawakal yang paling tinggi. Artinya dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi dia ada asbabnya, yaitu berusaha. Jadi Allah suruh usahanya dengan menggoyangkan pohon kurma tadi. Nah, ini tawakal orang-orang
yang berbeda sesuai dengan kedudukannya. Kita ni pasti tawakal yang pertama tadi ya, mau dia begawi, dia yakin dapat sarina. Makanya kita bergerak, benar ya? Kurang yakin kita. Nah, para jamaah rahimakumullah, ulama menjelaskan bahwa rezeki ini ada dua. Ada rezeki yang zahir, ada rezeki yang batin. Bagaimana contoh rezeki yang zahir? Itu rezeki seperti yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, atau istilah kita apa? Sandang pangan kita. Itu rezeki zahir. Rezeki zahir. Ya kita ni Pak, karena orang awam, kita lebih mementingkan masalah rezeki zahir. Benar tak? Kita peduli dengan rezeki zahirnya. Takut kita dek makan, takut kita dek berpakaian, takut kalau kita tidak mempunyai tempat tinggal. Ini kita khawatir. Maka kadang-kadang ketika kita menjemput rezeki atau mencari rezeki ini, sering kita melalaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan mungkin dorongan nafsu kita ingin mengumpul sebanyak-banyaknya rezeki zahir ini. Kadang-kadang apa? Kita sudah mempunyai rancangan. Tanya kawan boy, untuk apa ki berusaha ni? Yang ngomong, ko berusaha ni nyaman kelak anak-anak ko. Apa dia sudah memikirkan untuk anak-anaknya? Padahal kan rezeki anak itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia khawatir kalau nanti sepeninggalan dia anak-anaknya dek makan, anak-anaknya terlantar. Sehingga apa? Dia habiskan waktunya untuk mengumpul harta demi anak-anak mereka. Ini rezeki zahir. Kita habis-habisan untuk mendapatnya. Tapi kadang-kadang kita lupa tentang rezeki batin kita. Artinya rohani kita ini perlu rezeki juga. Nah, ulama menjelaskan di antara contoh atau yang masuk kategori rezeki batin seperti iman. Iman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada rasul-rasulnya dan sebagainya. Itu juga rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah makanan rohani kita. Contoh lagi, ilmu. Nah, ilmu ini rezeki batin. Batin kita, rohani kita perlu ilmu. Jangan sampai gersang. Karena untuk memperoleh keseimbangan antara dunia dan akhirat, itu Nabi kita mengatakan adalah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dengan ilmu. Kita ingin sukses dunia, kita ingin sukses dunia kita dengan ilmu. Kita kadang-kadang apa? Makai otot. Kita bekerja untuk mencari dunia dengan otot. Makanya kita kadang-kadang apa? Kita capek, kita lelah. Kenapa? Dengan otot. Tapi kalau kita mencari sesuatu dengan ilmu, itu akan mudah. Mudah. Kita tidak susah, kita tidak capek. Kenapa? Dengan ilmu. Nah, jadi ilmu, ingin menguasai dunia, ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi au kama qol. Barang siapa yang menghendaki akhirat, kata Nabi kita, maka dengan ilmu juga. Salat, puasa, ini semua adalah makanan rohani kita. Makanya kita maaf kadang-kadang
jasmani kita sakit, kita cepat berubat. Benar tak? Kita batuk umpama kan, kita perlu sakit kepala, kitalah mencari ubat. Kenapa? Jasmani kita dek sehat, jasmani kita sakit, kita cepat cari obat untuk sembuh. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan ruhani kita. Rohani kita sehat atau tidak, kita dek peduli. Rohani kita kenyang atau lapar, kita dek peduli. Makanya ulama mengatakan, apa makanan rohani kita agar rohani kita sehat? Jangan cuma jasmani sehat, rohani harus sehat juga. Nah, di antaranya apa? Makanan rohani itu adalah ilmu. Ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan oleh Allah khususnya pada malam hari ini berkumpul di Raudhah min Riyadil Jannah, berkumpul di taman daripada taman-taman surga. Kita duduk seperti ini, walaupun dalam hitungan menit yang dilamakan sekitar berapa ya? 45 menit. Kita duduk walaupun dalam keadaan capek, kadang-kadang dibawa mungkin matanya berat sehingga ngantuk tidur. Tapi apa? Walaupun seperti itu, atau kita kurang fokus, tidak paham, tidak ngerti apa yang kita dengar, tetap kita akan mendapat keberkahan dari ilmu yang kita pelajari tersebut. Nah, ulama kita mengatakan ilmu yang kita pelajari itu setidak-tidaknya akan memberi syafaat, akan menolong kita ketika kita menjelang wafat. Ilmu itu akan memberi syafaat sehingga apa? Kita dimudahkan oleh Allah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Dan insya Allah dengan pertolongan syafaat ilmu yang selama ini kita pelajari, kita akan memperoleh yang namanya husnul khatimah. Ini berkatnya kita bermajlis seperti ini. Tidak hanya di masjid ini, di mana-mana. Kalau ada taman-taman surga, maka singgahlah kalian pada taman tersebut. Duduklah kalian. Yang nama kita lah duduk di taman surga. Jangankan taman surga, taman dunia saja. Kita duduk di taman dunia, itu akan menyejukkan hati kita, akan menyejukkan mata kita, akan menyenangkan hati kita. Benar? Taman dunia paling cuma ya bangunan-bangunan kan, apa namanya, pohon-pohon taman dunia nih. Tapi kalau taman akhirat, masya Allah, ini keberuntungan yang luar biasa. Di rohani kita perlu makan. Makannya adalah ilmu. Makanannya adalah zikir-zikir. Makanannya adalah bacaan salawat. Bahkan orang yang mengucap kalimat subhanallah wa bihamdi, ini termasuk zikir. Dan ini makanan rohani kita. Orang yang mengucap kalimat subhanallah wa bihamdi cuma 100 kali. 100 kali. Walaupun dia tidak berwudu, yang penting dia membaca kalimat subhanallah wa bihamdi, maka kata Nabi kita, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa yang ada di badan kita dengan kalimat subhanallah wa bihamdi, dia akan jatuh, dia akan gugur. Ini untuk menyehatkan rohani. Karena dosa, salah itu kan penyakit. Benar ya? Penyakit perlu disembuhkan. Ini di antara obat untuk menyembuhkan dosa-dosa kita, selain kita bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdih. Baca 100 kali sehari.
Ini makanan rohani kita. Jadi termasuk rezeki batin adalah ilmu. Ilmu ini makanan rohani kita. Termasuk juga kata ulama, contoh rezeki batin yaitu ma'rifah. Di antara cara kita ma'rifah, mengenal Allah, yaitu dengan mempelajari nama-nama Allah. Termasuk juga rezeki rohani sehat. Itu rezeki rohani. Jadi kata ulama, rezeki dua, ada rezeki batin, itu yang zahir seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua, rezeki batin, seperti iman, ma'rifah, ilmu, dan juga yang lain-lainnya. Nah, para jamaah rahimakumullah, selain kewajiban kita untuk percaya dan beriman kepada Allah, yaitu namanya Ar-Razzaq, kita juga wajib untuk memahami, mengetahui dan mengimani maknanya, maksud dari nama Allah Ar-Razzaq tersebut. Supaya apa? Kita perlu mengerti, perlu percaya dengan nama Allah Ar-Razzaq. Itu kata Imam Ghazali, agar kita bisa mempraktekkan atau menerapkan makna dari nama Allah Ar-Razzaq tersebut, yang di dalam menempatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menjelaskan makna-makna yang harus kita yakini dari nama Allah Ar-Razzaq, seperti yang disampaikan pada awal tadi secara rinci, bahwa Dia Allah yang menciptakan rezeki makhluk. Artinya apa? Ketika kita meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, rezeki itu Allah yang menciptakannya, maka kita jangan mengharap kepada makhluk. Kita jangan mengharap kepada makhluk. Mungkin kita sering mengucapkan kalimat, atau mungkin orang lain mengucapkan, untung aku berkawan dengan amang ngaji ya. Benar ya? Untung aku berkawan dengan si A ya. Mungkin amang ngaji itu kaya orangnya, mungkin si A itu pejabat. Nah, berarti apa? Tawakalnya kepada makhluk. Kalau kita bertawakal kepada makhluk, kita mengharapkan kepada makhluk, itu akan membuat nanti kita kecewa. Membuat kita kecewa. Kenapa? Makhluk itu akan binasa. Orang kaya hartanya akan habis. Pejabat ada waktunya, ada masanya. Kalau orang kaya yang kita mempercayakan orang tersebut, ketika dia bangkrut, ketika hartanya habis, nah kita pun ikut bangkrut. Kenapa? Karena kita mengharapkan pemberian orang kaya tersebut. Beliau bangkrut, kita ikut bangkrut. Kalau kita percaya, kita mengandalkan pejabat umpama, itu ada masa jabatan. Oke lah kalau dia masih menjabat. Kalau dia sudah pensiun, nah kita pun ikut pensiun. Tapi kalau beliau pensiun, ada tunjangan. Menurut kita, dia tunjangan, benar ya? Kenapa? Tawakal kita kepada pejabat. Nah, jadi inti dari kita mengimani dan mempercayakan bahwa Allah dengan namanya Ar-Razzaq yang menciptakan rezeki tersebut, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan makhluk. Yang kedua, Dia yang menciptakan orang-orang yang menerima rezeki. Allah ciptakan si Zaid, Allah ciptakan Umar, Allah ciptakan Budi, si A, si Fulan. Pasti rezekinya sudah Allah tentukan. Tinggal menjemputnya.
Cuma kadarnya itu hanya Allah yang mengetahui. Oh, si A selama hidupnya dia dapat rezeki dari Allah sekian, si B sekian, si C sekian. Itu dek sama. Dek sama. Dia yang menyampaikan rezeki itu kepada makhluknya. Ini ada contoh. Ketika mungkin nanti ada sini ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah untuk berdakwah, mengajak Fir'aun dan kronisnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa ini Pak ada rasa timbul apa bahasa kita? Ragu-ragu, bimbang. Mun ko berdakwah ninggal keluarga aku, kira-kira siapa beri makanna? Siapa ngurus mereka? Ini. Cuma geritik hati Nabi Musa diketahui oleh Allah. Kata Allah, wahai Musa, coba engkau lihat batu yang ada di depan engkau. Coba engkau pukul batu itu. Coba engkau pukul batu itu. Langsung Nabi Musa mengambil tongkat, beliau pukulkan batu tadi, sehingga Pak pecah batu tadi. Tapi apa? Di dalam batu yang sudah pecah tadi masih ada bongkahan batu yang lain. Masih kita berlapis-lapis. Kata Allah, pukul lagi wahai Musa batu yang kedua. Pukul lagi batu yang kedua, pecah, merai kan, belambur bahasa kita. Agi adilah batu kan. Agi adilah lapis yang ketiga. Kata Allah, Musa pukul lagi. Dipukul oleh Nabi Musa. Ternyata apa? Di dalam batu yang ketiga tadi ada makhluk Allah yang bernama ulat. Ulat, tahu ulat? Kecil kan ulat itu? Ternyata apa? Dilihat oleh Nabi Musa, di mulut ulat tadi ada makanan. Padahal batu itu kan rapat, padat kan, tidak ada lubang. Tapi apa? Makhluk Allah yang bernama ulat tadi, walaupun dia dilapisi oleh berapa lapis batu, Allah tetap menyampaikan rezekinya, makanan kepada ulat tersebut. Melihat ini, kata Nabi Musa, ulat saja yang tidak bisa berbuat apa-apa, terkurung dalam batu, tetap Allah beri rezekinya, tetap Allah sampaikan. Maka aku yakin, apalagi biniku, anakku tinggal dekat orang, masyarakat ramai, dek mungkin anak biniku terlantar, dek mungkin anak biniku dek makan kelaparan. Makanya kadang-kadang kita bangga, kagum dengan jamaah kawan-kawan kita yang jamaah tabligh itu. Mereka kadang ninggal keluarga berapa? 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Apa? Mereka tidak khawatir anak bini di rumah dia makan. Kenapa? Karena mereka mungkin tawakalnya lebih kuat. Mereka yakin dengan mereka berdakwah Allah akan menjamin rezeki keluarga mereka. Mungkin kita agak ragu-ragu, lagi ragu, takut. Mau pergi tabligh memakan sekian bulan, siapa beri bini ko, siapa beri anak ko makan. Takut kita. Kenapa? Tawakal kita agak bimbang. Jadi Nabi Musa tadi melihat hal tersebut penuh keyakinan, beliau langsung berangkat berdakwah kepada Fir'aun. Kenapa? Beliau yakin bahwa Allah tidak akan melantarkan anak bini beliau. Allah yang menyampaikan rezeki kepada beliau. Yang ketiga Pak, wajib kita percaya, mengimani bahwa dia yang menyampaikan rezeki itu kepada makhluknya. Yang keempat, dia yang menciptakan sebab-sebab datangnya rezeki itu bagi makhluknya. Seperti Maryam tadi, dengan menggoyangkan pohon kurma, itu cara Allah menciptakan asbabnya. Memang kita mungkin ada yang pegawai ke kantor, itu asbabnya. Asbabnya. Jangan kita meyakini bahwa dengan kita ke kantor, rezeki kita itu kita lebih
kuat meyakini itu karena usaha kita. Jangan. Itu sebabnya Allah untuk memberi rezeki kita. Ada yang sebagai kuli bangunan, ada yang buruh harian, ada yang petani, ada nelayan. Itu cara Allah untuk menciptakan sebab-sebab untuk memperoleh rezeki yang sudah Allah ciptakan tersebut. Para jamaah rahimakumullah, apabila kita sudah mengetahui dan beriman dengan nama Allah Ar-Razzaq beserta makna-maknanya, di antaranya 4 tadi, Allah yang menciptakan rezeki, Allah yang menciptakan orang yang menerima rezeki, Allah yang menyampaikan rezeki, Allah yang menciptakan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Ini makna secara rinci dari nama Allah Ar-Razzaq. Nah, kalau kita sudah mengetahui, kita sudah beriman dengan makna-makna tersebut, kata Imam Ghazali, maka kita akan diuji, dites oleh Allah. Apakah keimanan kita itu sudah sampai pada batas yang ditentukan Allah atau belum sampai? Ini Pak, tawakal kita tadi sampai kemana? Apakah kita tawakal yang pertama, tawakal tingkatan yang kedua, atau tawakal tingkatan yang ketiga? Apabila keimanan kita belum sampai pada batas yang dikehendaki, maka kita wajib berupaya, berusaha agar keyakinan kita sampai pada batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpama kita sebagai pedagang, kita buka toko umpama di pasar kan, buka usaha di pasar, warung atau jual apalah. Itu kan kadang-kadang mulai dari kita buka toko umpama jam berapa? Jam 8, tutup jam 4. Sekian jam kita buka toko kita, menunggu orang belanja di toko kita. Kadang-kadang ramai, hanya banyak yang belanja. Kadang-kadang sepi, apalagi kalau ekonomi kita lemah. Sawit murah memakan, sang murah, apalagi karet murah, timah murah, pasar sepi. Kenapa? Karena kita ini khususnya apa di bangkit ini kan tergantung dengan karet, harga sawit sekarang kan, harga sang, harga timah. Benar. Kalau timah mahal, sawit mahal, ramai pasar, orang kampung nyerbu pasar, pergi belanja. Kenapa? Ngasih sawit banyak, sekali menjual sekian, sekali panen, ramai pasar, banyak orang belanja di toko kita. Ini cara Allah menyampaikan rezeki. Kadang-kadang sepi, bukit jam 8 sampai jam 4, kadang-kadang 2 ekor, 3 ekor yang belanja enggak. Cuma kita lihat, maaf nih, ketika kita tidak melayani orang-orang yang belanja di toko kita umpama, apa yang kita lakukan? Mungkin main HP, benar ya? Jadi kegiatan kan main HP. Bahkan maaf nih, kadang-kadang adeknya sama pedagang itu, mana contoh ya? Apa? Main nerimai, benar ya? Sambil nunggu pelanggan kan, dia main duit, main remeda, cuma apa? Main jepit bilongan. Benar ya? Main jepit atau apa? Batu baterai ya digantung. Siapa kalah gantung kan? Ini kata ulama, dunia rugi, akhirat rugi. Dunia apa rugi? Orang belanja deh. Akhirat ya tadi kita menyanyiakan waktu kita kan, kita habiskan waktu sekian jam nunggu pelanggan dengan main remai tadi, dengan main gaple, dengan main catur, atau cuma sekedar melihat TV, atau sekedar ngobrol. Jadi supaya dunia kita tidak rugi, setidak-tidaknya dunia kita rugi karena pembeli dede, maka kita harus untung akhirat.
Nah, apa caranya? Maka ulama menjelaskan, bacalah kalimat ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq sebanyak-banyaknya. Tidak ada jumlahnya. Baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Insyaallah dengan kita banyak menyebut nama Allah ya Razzaq, Allah gerakan hati-hati makhluknya untuk datang belanja ke toko kita. Benar tak? Umpama dia datang juga, imajalah yang sering kita katakan, kadang-kadang kita ni ada sifat bosan. Benar tak? Sehari kita baca ya Razzaq, lom ada hasil lah, lom terbukti, agak sepi lah pembeli kan. Pagi esok kita baca ya Razzaq, seharian kita baca ya Razzaq mungkin berjuta-juta jumlah lah, agak sepi lah. Lom ada lah orang belanja ni kan, cuma sikut duit ya. Hari ketiga baca lagi. Contoh, seminggu macam ya, lagi sepi lah. Nah, kita ni kebanyakan apa? Kalau dek terbukti, berhenti macam ya. Benar dek? Dek lagi, percuma aku macam ya Razzaq, dek lah orang datang beli ke toko pun. Aneh. Artinya apa? Kita ni kan ingin instan. Mun baca macam Razzaq langsung nyerbu orang ke toko kita, ya anak kita. Nak instan cepat. Padahal kan perlu proses, benar tak? Perlu proses. Allah uji sampai di mana sanggupnya kita baca ya Razzaq atau berzikir dengan kalimat yang lain. Ini Allah uji. Nah, kayak berdoa itu kan, kita minta dengan Allah setiap saat, setiap waktu kan. Kadang-kadang kabul lah, terbukti dah. Dek kan? Dek. Cuma apa? Nabi kita mengatakan doa itu adalah ibadah. Artinya diberi oleh Allah atau belum, ketika kita berdoa, ngangkat tangan kita minta kepada Allah, kita lah dapat pahala. Lah dapat pahala. Lah ada catatan pahalanya, nilainya lah ada. Apalagi kalau Allah kabulkan, Allah berikan. Jadi kita jangan berputus asa. Apapun yang kita kerjakan perlu proses. Kayak kita dahulu agak kecil, belum baca apalah, cuma bisa apa? Nangis kan? Budak kecil ya, bayi itu cuma bisa nangis. Berjalan belum baca, ngomong belum baca, minta nu minta ne dia baca, cuma nangis lah. Hanya bila dia nangis, mungkin ada sesuatu, lapar kah, kencing kah, BAB kah, benar tak? Isyarat lewat nangis. Dengan berjalannya hari, bulan, bahkan tahun, mulai melangkah sepincang, dua pincang. Akhirnya apa? Pacak lari. Ada dek budak tu lahir, bayi lahir, langsung bisa lari, langsung maraton kan, yang bapak bagi kan, baru lahir lah. Tuyul mungkin. Benar tak? Tuyul. Aneh. Perlu proses. Hidup pun perlu proses. Rezeki pun perlu proses. Kita bukit toko dek, belum tentu sekali bukit langsung banyak pembelinya. Tergantung dengan bagaimana pelayanan kita kepada konsumen kita. Di antara tanda-tanda keimanan seseorang yang sampai pada batas yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu, salah satunya yaitu ia tidak menunggu rezeki melainkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya apa? Dia cuma mengharapkan rezeki itu dari Allah. Dia percaya rezeki itu datang dari Allah. Dia tunggu. Dan ia tidak bertawakal dalam hal rezeki melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini caranya kita untuk mendapatkan agar kita sampai kepada mengetahui beriman dengan nama Allah Ar-Razzaq ini dengan sebenar-benarnya. Nah, para jamaah rahimakumullah, tugas bagi orang yang beriman dengan Ar-Razzaq
Pertama, Imam Ghazali menjelaskan tugas pertama bagi orang yang beriman kepada nama Allah Ar-Razzaq adalah ia harus benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Tawakal. Apabila keadaan kita seperti itu, artinya kita sudah bertawakal kepada Allah tentang masalah rezeki, mengharap datangnya rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, berserah dalam hal rezeki ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mencapai salah satu dari batas keimanan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita percaya dengan usaha kita dapat rezeki. Itu cuma asbab. Cuma asbabnya, bukan karena usaha kita. Bukan karena usaha kita. Dalam salah satu hikayat diceritakan bahwa Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, ini kisah yang aku sebut tadi ya, diperintahkan oleh Allah untuk menemui Firaun di Mesir. Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam merasa was-was untuk meninggalkan anak istrinya. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukul sebuah batu dengan tongkatnya. Setelah dipukul, batu itu pecah menjadi beberapa bagian. Kemudian Nabi Musa diperintahkan lagi untuk memukul bagian yang telah dipukul itu. Setelah dipukul lagi, ternyata di dalamnya terdapat seekor semut. Semut itu, dan mulutnya terdapat makanan. Jadi semut tadi, ulat tadi, di mulutnya ada makanan setelah dipecah batu yang ketiga tadi. Lalu semut itu berkata, yang dimengerti oleh Nabi Musa alaihissalam. Hanya Nabi Musa diberi Allah Ta'ala kemudahan untuk mendengar ucapan yang keluar dari mulut semut tadi. Ngomong semut tadi. Cuma Nabi Musa ngerti. Apa kata semut tadi? Subhanaman yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Maha suci orang yang melihat aku, artinya Allah. Allah mengetahui semut yang di dalam batu tadi dan mendengar perkataan aku. Ini ucapan dari mulut semut, Allah dengar. Bahasa semut kan, Allah dengar. Dan Allah mengetahui tempat aku serta yang ingat dengan aku. Artinya apa? Allah ciptakan semut tadi, Allah tempatkan dalam batu, tapi Allah tidak melupakannya. Allah tidak melupakannya dan mendengar perkataanku dan mengetahui tempatku serta yang ingat dengan aku dan tidak pernah lupa kepada aku. Allah ciptakan semut dalam batu, Allah ingat, Allah tidak lupa. Artinya apa? Tetap Allah berikan makanan kepada semut tersebut. Begitu Nabi Musa melihat kejadian tersebut, Nabi Musa sadar bahwa semut yang ada di dalam batu yang beberapa lapis tetap diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak istriku yang hidup di tengah-tengah kampung tidak mungkin tersia-siakan. Nah, inilah salah satu cerita yang bisa kita ambil iktibar, yang bisa kita ambil pelajaran untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar yakin bahwa yang menjadikan sebab sampainya rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita seperti ini, tawakal seperti ini, kita tidak akan galau, benar ya? Kita tidak akan berkeluh kesah, kita tidak akan kecewa,
Kalau kita tawakal seperti tawakalnya semut ini. Nah, kita tuh kadang-kadang galau karena kita kurang yakin tadi dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimakumullah, insyaallah nanti kita sambung masih tentang masalah nama Allah Ar-Razzaq ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.